Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Tepas 3, yang saya hormati Ibu Nunu Alfiah sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Bapak Ibu guru. Sebelum kegiatan dimulai, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Nunu Alfiah MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Indonesia tanah airku, air tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Agunglah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada beliau Bu Eko yang sudah bertugas. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Tepas 3. Kepada Bapak Kusmadi SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ibu Guru SDN Tepas 3 yang hari ini kelihatan sehat-sehat dan berbahagia. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas begitu nikmat yang banyak sekali yang diberikan kepada kita. Selawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita menuju jalan kebenaran. Bapak Ibu semuanya, perlu diketahui bahwa CGP atas nama Bunung telah sampai pada aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan setiap hari.
kebiasaan guru datang lebih awal untuk menyapa siswa di depan sekolahan atau wujud menyapa dan bersalaman antara guru dengan siswa yang baru datang. Ini adalah contoh-contoh budaya positif. Selain itu adalah budaya sholat duha. Sholat duha diikuti dengan Asmaul Husna dan surat pendek yang dilakukan setiap hari juga. Tentunya ini perlu kita apresiasi, perlu kita tingkatkan dan lanjutkan. Banyak budaya positif yang kita miliki, seperti membuang sampah pada tempatnya, yakni dengan cara anak-anak kalau jajan menggunakan tempat. Misalnya anak-anak membawa botol aqua sendiri, terus membawa gelas serta mangkok. Siapa saja yang jajan harus ditaruh di mangkok, tidak boleh dimasukkan dalam plastik, karena kita tahu dengan di mangkok tersebut, misalnya beli nasi langsung ditaruh di mangkok, mangkoknya nanti dicuci sendiri sekaligus langsung disimpan, jadi tidak ada sampah yang berjajaran di halaman. Saya juga menginginkan budaya tanpa tempat sampah. Kalau bisa nanti anak-anak saya ingin membawa tempat sampah dari rumah. Jadi kalau jajan, sampahnya yang sisa ditaruh di tempat sampahnya sendiri-sendiri dan dibawa pulang. Itu harapan kami. Jadi sekolah sudah tidak menyediakan tempat sampah. Terus selanjutnya budaya positif lainnya tentunya adalah sholat duhur bersama-sama. Sholat duhur bersama-sama serentak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tentunya kita punya imam yang sudah kami siapkan, dan lebih dari itu anak-anak biar sholat semuanya. Gurunya harus mengawasi siapa yang masih ada di dalam kelas yang tidak sholat, ditanya satu persatu, jangan sampai anak-anak tidak sholat. Untuk agama non muslim tentunya kami juga menyediakan guru non muslim yang alhamdulillah kami bekerja sama dengan SMP 1 di Geneng. Guru non muslim tersebut mau dan membantu mengajar di sekolah tempat 3. Saya kira apa yang telah dicapai oleh gubernur perlu dukungan panjenengan sedaya, perlu motivasi, dan apa yang diharapkan oleh gubernur untuk tercapainya angan-angannya tentang CDP ini tentunya patut kita apresiasi dan kita doakan. Saya kira dari saya cukup sekian, dan apabila ada kata yang tidak berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas sambutan panjenengan, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak Ibu Nunu Alfiah MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tepas 3 Bapak Kusmadi, yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman SDN Tepas 3 dan yang kami banggakan. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini
dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak penerapan budaya positif di sekolah oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfiah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Semuanya sudah kenal. Tak lupa sholawat serta salam supaya tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Ngawi mendapat tugas untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.4 CGP tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kami berterima kasih sekali panjenengan kersa rawuh di acara hari ini untuk mengikuti acara ini. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 1.4 ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Sebelumnya, budaya positif itu apa toh? Budaya positif adalah budaya sekolah yang merupakan nilai positif dan dianggap sebagai praktik yang baik oleh semua warga sekolah dan memerlukan implementasi yang konsisten dan positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep budaya positif di sekolah antara lain ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Akan saya mulai dari disiplin positif. Apa toh disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kalau di kita sudah kita mulai dari pembiasaan yang baik, mulai di pagi hari, mulai salam pagi di depan, ketika guru anak datang ke masuk sekolah, di depan gerbang ada guru piket yang menyalami siswa. Itu saya rasa salah satu di antara disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Kita hanya perlu menguatkan saja apa yang sudah baik di sekolah kita. Kemudian ada sholat duha berjamaah, ada sholat zuhur berjamaah. Itu yang sudah kita terapkan di tempat kita. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Diana Gosser dalam bukunya Restructuring Schools Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya adalah 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Oke, biar tidak jenuh, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Monggo semuanya berdiri di depan bangkunya, atau di situ, di depannya.
Perasaannya bagaimana? Menggeh-menggeh. Oke, kita lanjut ya pemaparan saya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di antaranya yang pertama kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Kalau ada pertanyaan, misalnya ada siswa kita yang bertanya, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Berarti kita merampas apa dari anak? Hak dasar, kebutuhan dasar dari anak apa? Senangan. Kesenangan. Anak kita rampas kesenangannya karena dikekang, tidak boleh ramai, tidak ada suara. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, gurunya cuek. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu kebutuhan anak tentang apa? Kasih sayang. Jadi anak itu juga perlu kita perhatikan. Oh, ketika loh dok, jilbabmu baru ya. Seperti itu saja kira-kira anak-anak itu sudah senang sekali. Mereka akan merasa, kalau bahasa Jawanya dibongbong, itu akan merasa senang sekali, sehingga mereka akan belajar dengan penuh semangat, senang belajar dengan kita. Kemudian ada lagi, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kita merampas tentang kebebasan. Kemudian ada lagi, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gambar anak tidak rapi, malah ditunjukkan di depan kelas, bocah sebel. Nah, kita merampas kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Nah, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup jelas kita dari kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, apalagi pakaian, itu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, makanan dan sebagainya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada kalanya anak itu merasa tidak diajak oleh temannya. Mereka pasti akan merasa tersisihkan, tidak dianggap menjadi satu kelompok, itu mereka akan merasa tersisihkan. Nah, itu merampas dari salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada rasa ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Terus kemudian ada kebutuhan tentang penguasaan, kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian ada kebebasan menginginkan pilihan. Jadi anak-anak berikan pilihan. Ketika mereka, nah, kamu nanti tampil menari, kira-kira tari apa yang ingin kamu tampilkan? Berikan kebebasan kepada anak. Bu, pasti anak-anak akan memilih. Mereka punya pilihan sendiri. Bu, aku pengen nari yang ini. Bu, aku pengen nari yang ini. Berikan kebebasan. Anak-anak pasti akan merasa senang sekali dengan menampilkan, oh, saya merasa diakui oleh ibu guru, seperti itu. Kemudian akuilah prestasi dari anak. Ketika anak misalnya mendapat kejuaraan lomba dan sebagainya, oh, kamu alhamdulillah ya juara 1 volinya, SD kita juara 1. Berikan apresiasi yang tinggi kepada anak. Mereka tentu akan lebih bersemangat lagi untuk mengejar apa yang mereka inginkan itu. Kemudian ada didengarkan. Nah, anak itu butuh didengarkan. Dengarkan apa yang menjadi curhatan anak. Ketika di kelas, kita tidak hanya sebagai guru, tetapi kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik untuk anak. Anak-anak, Bu, aku tadi loh, bapakku loh cuma ngasih sangu sak ini 1.000 misalnya. Lah kenapa? Carilah alasannya. Dengarkan keluhan mereka dengan baik. Mereka pasti akan rindu pada kita untuk datang setiap hari ke sekolah. Itu. Kemudian kebebasan menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian ada kebutuhan
tentang kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu kebutuhan dasar manusia. Lanjut sekarang kita posisi kontrol. Di mana posisi kita ketika kita menerapkan disiplin positif? Ada posisi penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi teman. Kalau penghukum mesti nada suaranya tinggi, meledak-ledak. Berarti saya sering menjadi posisi penghukum karena saya selalu bernada suara tinggi ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Memang dia bersalah. Matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Hasilnya kenapa? Hasilnya seperti apa kalau panjenengan pada posisi penghukum itu? Anak akan menjadi marah dan mungkin akan dendam. Bu, nanti kalau kamu pulang tak cegat. Nah, itu anak dalam posisi pendendam. Karena apa? Mereka merasa terhukum. Kemudian ada posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Bersuara lebih lembut, orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini murid akan menjadi orang yang gagal. Nanti caranya bagaimana ketika kita dalam posisi penghukum, membuat rasa bersalah, nanti ada caranya. Kemudian ada posisi sebagai teman. Posisikanlah sebagai teman ketika anak membuat kesalahan, posisikanlah kita sebagai teman. Pertama, ada suaranya kita ramah, akrab. Kemudian kalau kita ngobrol dengan anak itu dengan cara agak bercanda, itu mungkin anak akan lebih menerima. Nah, hasilnya apa? Murid akan senang dan akrab dengan guru, tetapi kita harus tahu batasan kita sebagai guru. Akrab monggo, tetapi kita harus juga punya batasan. Tidak boleh akrab yang terlalu kebebasan, kebablasan. Nanti anak akan melunjak, tidak ada hormat kepada kita. Kemudian lanjut ada posisi pemantau. Posisi pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, ini murid pasti akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Kemudian ada posisi manajer. Posisi manajer itu tidak harus kepala sekolah. Kita dalam menjalankan disiplin positif, kita bisa dalam posisi manajer, kita nada suaranya tulus, tidak kaku, mendekat. Jadi posisinya kita mendekat ke murid, mempersilahkan, mempertanggungjawabkan. Kalau memang betul-betul anak itu bersalah, silahkan jadikan Anda menjadi manajer. Jadi akibatnya hasilnya apa? Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Mereka akan dengan senang hati mengakui, misalnya kesalahan pagi tidak memakai topi. Nah, mereka akan dengan senang hati lapor kepada bapak atau ibu guru, Bu, saya tadi tidak membawa topi, apa konsekuensi yang harus saya dapatkan? Mereka pasti akan dengan senang hati tanpa disuruh. Jadi dengan kesadaran sendiri mereka akan lapor kepada kita. Nah, itu akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman untuk sekolah kita terutama. Tidak hanya di kelas, tetapi untuk lingkungan sekolah kita. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah. Karena kita sekolah penggerak juga, kemudian kita sudah menerapkan kurikulum merdeka juga. Jadi otomatis kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas ini? Coba, ada yang bisa urun rembuk. Bagaimana cara panjenengan untuk membuat keyakinan kelas ini? Ada yang tunjuk tangan? Apa? Ya. Mas. Bu Umi, monggo, bagaimana cara panjenengan membuat keyakinan kelas? Untuk langkah yang pertama, saya akan menanyakan kepada anak-anak apa yang akan kita sepakati untuk
Jadi akan saya bagikan kertas kecil. Nanti anak-anak saya suruh untuk menulis kalian apa yang diusulkan, pendapatnya apa, agar tertib kelas kita nyaman dalam belajar. Gitulah. Setelah sudah menulis, nanti saya ajak untuk menempel. Misalkan ada yang usul tidak ada bullying guru di kelas, nanti akan saya kelompokkan. Yang tentang bullying di kelompok 1 misalkan, terus misalkan harus disiplin waktu, nah itu nanti ada di kelompok yang lainnya, dan begitu seterusnya. Nah, setelah sudah ditanggal semua, terus kita bersama-sama, ayo yang mana yang harus kita jadikan kesepakatan kelas. Jadi kalau sudah disepakati poin 1, 2, 3 dan selanjutnya, baru kita buat poster. Nah, kita buat poster, kita jadikan secantik mungkin, kita pasang di dinding kelas kita. Begitu Bu dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Bagus sekali Bu Umi untuk membuat keyakinan kelasnya. Saya rasa teman-teman semua sudah menerapkannya. Mungkin caranya ada yang berbeda, tetapi tujuannya adalah sama untuk membuat keyakinan kelas. Jangan lupa cantumkan nilai kebajikan apa pada keyakinan kelas tersebut. Okay? Sekarang lanjut pada segitiga restitusi. Ketika anak membuat kesalahan, pasti kita akan menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tanyakanlah ketika identitas sukses telah tercapai, angka 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Akan saya beri contoh ketika kita menerapkan segitiga restitusi, bisa kita adopsi. Nah, ini ada contoh kasus. Membuat kesalahan pada hari Senin, dia tidak membawa topi dan dasi. Stabilkanlah identitasnya dulu dengan benar. Setiap orang pasti punya kesalahan. Cari tahu ya kenapa. Kira-kira tidak pada saat itu yang keyakinan kelas atau siap kamu apa tidak? Keyakinan kelas apa yang seperti itu? Nah, misalnya tahu kan? Kira-kira kalau disiplin waktu itu penting atau tidak untuk kalian? Oke, kalau tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan bisa dilakukan ketika ini? Bagus. Jadi kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Oke, baiklah kalau seperti itu. Sekarang Mas Abi kembali ke barisan dan siap-siap untuk mengikuti upacara ya. Baik, itu salah satu contoh
kita menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Biasakan terapkan segitiga restitusi di sekolah. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, terapkanlah segitiga restitusi. Coba dimulai dari sekarang. Tanyakan dulu. Yang pertama, stabilkanlah identitasnya dulu. Jadi anak biarkan tenang. Ketika dia merasa bersalah, tenangkan dulu. Setiap anak itu pasti merasa pernah bersalah. Kemudian tanyakan kenapa. Terus validasilah tindakan apa yang salah pada mereka. Kamu kenapa? Salahnya apa? Ditanya. Setelah itu dikaitkan dengan keyakinan apa yang mereka langgar. Pasti anak nanti akan kembali ke kepercayaan dirinya lagi. Bapak Ibu, sudah sampai pada slide terakhir. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu hari ini. Semoga kita di SDN Tepas 3 ini dapat menerapkan disiplin positif dan bisa menerapkan apa yang ada di aksi nyata modul 1.4 ini dengan baik, tidak hanya pada diri saya sendiri khususnya, tetapi untuk kita semua sebagai guru dan pendidik di SDN Tepas 3 ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi kedatangannya di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh beliau Ibu Nunu Alfiah MPD. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo. Demikian tadi sesi tanya jawab sudah terlaksana dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu doa. Kepada Ibu Sri Wahyuni SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa